Pembayaran digital sekarang ada di mana-mana kan? Udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Cepat, gampang, praktis. Tapi, di balik semua kemudahan itu sebenarnya ada pertarungan besar yang lagi terjadi. Pertarungan antara inovasi yang ngebut banget sama kebutuhan buat ngelindungin setiap rupiah kita. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dilema krusial ini. Coba deh lihat angka ini. 659,93 triliun rupiah. Gede banget kan? Itu nilai transaksi QRIS di Indonesia. Cuma buat tahun 2024. Coba bandingin sama tahun 2020 yang cuma 8 triliun. Lompatannya gila-gilaan. Dan ini nunjukin seberapa dalam ekonomi digital udah meresap ke hidup kita semua. Tapi, ya itu, seperti koin yang selalu punya dua sisi, pertumbuhan yang luar biasa ini datang dengan harga yang mahal. Ada sisi gelap yang ngintai di baliknya, dan korbannya, wah, banyak banget. Dan inilah harga yang harus dibayar. Lebih dari 323.000 laporan penipuan. Ini bukan sekedar angka di layar loh. Ini cerita nyata orang-orang yang kehilangan uang hasil kerja keras mereka. Dan angka ini diterima cuma dalam 1 tahun sama Indonesia Anti-Scam Center. Skalanya masif. Ini udah kayak alarm darurat yang butuh perlindungan super efektif. Oke, ngeliat masalah ini, pemerintah akhirnya turun tangan. Mereka memperkenalkan sebuah solusi lewat revisi Undang-Undang ITE. Aturannya mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi atau kita sebut aja TTET buat semua transaksi yang dianggap beresiko tinggi. Idenya sih bagus ya, nambahin lapisan keamanan super kuat gitu. Nah, ini dia yang bikin kaget. Apa sih definisi berisiko tinggi menurut aturan ini? Ternyata, transaksi yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik. Coba-coba pikirin deh. Itu artinya hampir semua yang kita lakuin secara digital, bayar kopi pakai QRS, belanja di e-commerce, transfer uang ke teman, semuanya bisa masuk kategori ini. Gila kan? Luas banget definisinya. Terus, apa sih sebenarnya TTET ini? Gini deh. Cara paling gampang buat bayanginnya tuh kayak semacam notaris digital. Jadi, setiap transaksi kita harus disahkan dulu sama sistem ini buat buktiin keasliannya. Kedengarannya bagus kan? Tujuannya buat keamanan. Tapi, ya itu, ada tapinya. Ini juga berarti ada potensi biaya tambahan dan proses yang lebih ribet buat kita semua. Dan disinilah dilema utamanya mulai kelihatan. Sebuah kebijakan yang niatnya buat melindungi, malah beresiko menciptakan rentetan masalah baru yang nggak kita pengen. Masalah buat pengguna kayak kita, dan juga buat pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Jadi kita kayak di persimpangan jalan nih. Di satu sisi, niat pemerintah sangat mulia, ngelindungin kita semua dari penipuan. Siapa sih yang nggak mau aman? Tapi di sisi lain, risikonya juga nyata banget. Kebijakan ini bisa bikin layanan keuangan jadi lebih mahal, lebih ribet, dan lebih susah dijangkau. Terutama buat mereka yang justru paling butuh. Poin krusialnya adalah, kebijakan ini bisa jadi bumerang. Pemerintah kan punya target inklusi keuangan 93% di tahun 2029. Nah, kewajiban TTET yang kemungkinan besar berbiaya ini malah bisa bikin kita makin jauh dari target itu. Belum lagi, ini bisa bikin industri jadi malas berinovasi. Kenapa? Ya karena bebannya nambah buat ngurusin aturan ini. Dan kita juga harus ingat ya, industri keuangan digital itu nggak mulai dari nol soal keamanan. Mereka udah punya benteng pertahanan berlapis yang canggih dan udah diakui sama regulator kayak Bank Indonesia dan OJK. Kita ngomongin soal KYC, OTP, biometrik sidik jari atau wajah, sampai two-factor authentication. Sistem-sistem ini tuh udah ada dan terbukti efektif jalan. Nah, ini yang bikin kita mikir, apakah solusi TTET ini bener-bener nembak ke akar masalah penipuan online? Atau jangan-jangan kita malah nembak target yang salah? Coba kita bedah pelan-pelan gimana sih kebanyakan penipuan itu terjadi. Ini bukan soal hacker yang ngebobol sistem bank, sama sekali bukan. Ini hampir selalu dimulai dengan trik psikologis atau social engineering. Penipu itu memanipulasi kita, bikin kita panik, takut, atau serakah, sampai akhirnya kita sendiri yang secara sadar ngirim uang atau ngasih kode OTP. Jadi secara teknis, transaksinya itu sah. Jadi, disinilah inti masalahnya. Titik paling lemahnya itu bukan di teknologi perbankannya, tapi di literasi digital dan finansial kita sebagai pengguna. Kewajiban TET mungkin bisa bikin sistemnya makin aman, tapi nggak akan bisa ngelindungin seseorang yang kena tipu daya dan akhirnya ngasih persetujuan transaksi sendiri. Oke, kalau TET ini ternyata bukan jawaban yang paling pas, terus gimana dong solusinya? Tenang. Untungnya ada banyak alternatif lain yang sebenarnya lebih efektif dan langsung nyasar ke akar masalahnya.
Jadi, apa aja jalan keluar yang lebih cerdas? Pertama, dan ini yang paling penting, edukasi massal. Gempur masyarakat dengan pengetahuan soal modus-modus penipuan. Kedua, bangun kolaborasi antar bank, fintech, dan operator telekomunikasi buat berbagi data penipu secara real time. Pemerintah juga harusnya mendefinisikan ulang risiko tinggi itu dengan lebih cermat, bukan pukul rata. Dan soal teknisnya, serahin aja ke ahlinya, BI dan OJK. Jangan dikunci mati di dalam undang-undang yang kaku. Kalau masih ada yang ragu seberapa gawat masalah ini, dengerin deh data dari Global Anti-Scam Alliance. 2 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu dihubungi sama penipu setiap bulan. Dan rata-rata, 1 orang di antara kita dapat 55 kali percobaan penipuan dalam setahun. 55 kali! Ini udah bukan sekedar masalah, ini udah epidemi. Jadi, energi kita seharusnya kita fokuskan kemana? Ya jelas, upaya mitigasi yang efektif itu porsi terbesarnya harus ada di edukasi dan literasi. Terus didukung sama kolaborasi industri yang solid. Kalau kita cuma ngandalin satu mandat teknologi kayak TTE, itu cuma bakal nyentuh puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar. Jadi, kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan penting yang jadi tantangan kita bersama. Gimana caranya kita bisa membangun sebuah ekosistem digital yang bukan cuma canggih dan aman, tapi juga inklusif, memastikan kalau perlindungan itu nggak malah jadi tembok penghalang buat mereka yang justru paling butuh akses.